kasih dari kemarin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasih Aulia Putri dari kelas 8 ingin membacakan cerita Nabi Musa alaihi salam yang berjudul Bayi yang Dapat Berbicara. Di dalam Al-Quran diceritakan ada seorang wanita perawan yang bernama Maryam. Karena kesucian dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia diberi kedudukan yang tinggi di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya wanita penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Mazahir. Suatu hari di sebuah bukit yang ditumbuhi sebuah pohon kurma, Maryam berteduh. Tiba-tiba datang seorang laki-laki berjubah serba putih. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu yang diutus untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Mendengar itu, Maryam sangat terkejut. Ia berkata, wahai orang asing, janganlah kamu mengada-ngada dan menghinaku. Sungguh, bagaimana mungkin ada seorang anak laki-laki, sedang aku saja tidak pernah disentuh oleh seorang manusia pun, dan aku bukan pula seorang pezina. Kemudian laki-laki itu kembali berkata, Tuhanmu berfirman, ini mudah bagiku. Tuhanmu berfirman, ini mudah bagimu, dan agar kami dapat menjadikannya suatu perkara yang dapat dijadikan petunjuk untuk manusia dan sebagai rahmat untuk kami. Dan itu adalah perkara yang sudah ditentukan. Mendengar itu, Maryam khawatir dan bergetar hati. Ia berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pencipta. Bersumpahlah demi Tuhanmu bahwa kamu tergolong orang-orang yang bertakwa. Wahai Maryam binti Imran alaihi salam, demi Allah, aku hanyalah utusan Tuhanmu, dan aku hanya membawa kabar bahwa akan ada seorang laki-laki, seorang anak laki-laki suci yang lahir dari rahimmu. Mulai sekarang, sisihkanlah waktumu dan pergilah ke tempat yang jauh dari kamu. Kata dan kepada Maryam. Beberapa bulan kemudian, orang asing itu kembali menemui Maryam dan ia berkata, wahai Maryam putri Imran, demi Allah, bersumpahlah pada hari ini untuk tidak berbicara kepada seorang pun, dan biarkan kekuasaan Tuhanmu yang menjawab. Nah, sekarang bersandarlah pada pohon, sebuah pohon. Kemudian rasa sakit akan melahirkan itu mendorong Maryam untuk bersandar di sebuah pohon. Ia berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku tidak akan menjadi seorang yang dilupakan. Setelah melahirkan, Maryam menggendong seorang anak laki-laki suci itu dan membawanya kembali kepada kaumnya. Melihat kedatangan Maryam bersama seorang bayi mungil, mereka berkumpul dan bertanya, wahai putri Imran, bayi siapakah yang kau gendong? Beritahukan kepada kami dan jangan sembunyikan kebohongan. Maryam hanya diam. Kemudian mereka kembali berkata, wahai Maryam, apakah kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar? Bertubi-tubi pertanyaan datang kepadanya, namun tidak menggoyahkannya untuk tidak berbicara.
Mereka kembali berkata, "Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu tergolong orang-orang yang terpuji, tidak terkecuali ibumu Hannah, wanita yang soleh." Tiba-tiba bayi yang berada di pelukan Maryam dapat berbicara. Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikanku seorang nabi. Dia menjadikanku seseorang yang dikaruniai dimanapun aku berada. Dia menyuruhku menaati perintahnya, yaitu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibu. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita harus selalu berbakti kepada orang tua. Jangan remehkan orang tua kita, karena kita tidak tahu rasanya kita mempertaruhkan nyawa saat lahir.